Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kabau Sirah. Kali ini dengan judulnya PSSI terbitkan SK penghentian kompetisi Liga Indonesia musim 2020. Seperti yang kita tahu, PSSI itu sudah memutuskan untuk membatalkan kompetisi musim 2020 setelah rapat Exco ataupun Halo semuanya. Kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Eksekutif Komite gitu ya, pada Rabu 20 Januari 2021. Jadi dalam SK tersebut berisi keputusan penghentian kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2020 gitu. Dari Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iriawan mengatakan bahwa surat keputusan ini dibuat setelah owner meeting Liga 1 dan Liga 2 bersama PT LIB pada 15 Januari 2021 dan rapat Exco PSSI pada 20 Januari 2021. Surat keputusan ini menetapkan penghentian kompetisi tahun 2020 disebabkan keadaan kahar atau force majeure terkait dengan pandemi COVID-19. Kompetisi 2020 ditetapkan tanpa juara, tanpa promosi dan degradasi, kata beliau saat dilansir dari pssi.org. Beliau menuturkan bahwa klub peserta kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tahun 2020 adalah peserta kompetisi Liga 1 dan Beliau menuturkan bahwa klub peserta kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tahun 2020 adalah peserta kompetisi Liga 1 dan Liga 2 tahun 2021, jadi tidak berubah ya. Setelah itu, dalam SK tersebut juga mengatur soal hak dan kewajiban klub kepada pemain, pelatih, dan ofisial. Sementara itu, hal-hal yang lain belum termasuk dalam SK bakal diatur kemudian dalam ketentuan terpisah. Perihal musim kompetisi 2021, PSSI terus bekerja keras agar Liga 1, 2, 3, dan kompetisi amatir lainnya dapat bergulir. PSSI sejatinya sudah siap menggelar kompetisi dengan protokol kesehatan yang ketat dan tanpa penonton. Sebab kompetisi merupakan salah satu cara demi keberlangsungan timnas Indonesia ke depannya. Betul sekali. Jika liga tidak berjalan, otomatis ini akan mempengaruhi performa ataupun penampilan dari timnas Indonesia. Sangat betul sekali. Jadi alangkah baiknya disegerakanlah liga ini bisa berjalan. Bagaimana caranya, bagaimana modelnya ya, kita bisa mencontek dari liga-liga top Eropa seperti Liga Inggris kenapa bisa berjalan, lalu liga mana ya, pokoknya liga-liga Eropa gitu. Yang paling gue sering nonton masih Liga Inggris gitu ya, jadi bisa mencontoh dari sana gitu. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini seharusnya liga bisa berjalan gitu. Oke, tanpa penonton gitu ya, mungkin pihak mungkin dari stasiun TV bisa menayangkan tayangan pertandingan sepak bola kepada penonton ataupun pendukung tim-tim klub Liga 1, Liga 2 tersebut gitu kan. Jadi mereka bakal ngerti gitu kan. Oke, kita nggak bisa nonton ke stadion, tapi seenggaknya kita dapat tayangan lah gitu biasanya. Jadi memang takutnya kan terlalu lama libur, nanti ini berdampak atau berimbas kepada timnas Indonesia gitu. Jadi kalau liga jalan, otomatis timnas juga ini kan nggak diem dong ya, berkembang lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Karena kan liga ataupun kompetisi domestik sangat memberikan pengaruh terhadap penampilan pemainnya nanti di timnas
nanti di timnas Indonesia gitu lah. Intinya sih liga harus berjalan gitu, walaupun memang terlalu lama gitu ya, bisa dibilang ini udah masuk 2021 dan harusnya tahun ini udah mulai lah liganya gitu, sehingga pemain-pemain tersebut yang sudah bisa, mungkin kalau gue lihat ya, pendapat gue pribadi sih, banyak mungkin pemain yang bingung gitu kan, ini liga nggak jalan-jalan, terus nasib gue gimana nih gitu. Mungkin ada beberapa gitu ya, bisa bilang beberapa pemain klub tersebut yang beralih profesi sementara waktu. Mungkin ada yang berjualan, ada yang berdagang ya, mungkin yang ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan gitu kan, menunggu kepastian dari liga tersebut berjalan gitu ya. Tapi gue sangat ini sih sangat respect sih pada para pemain sepak bola Indonesia tuh yang punya kesabaran yang cukup besar ya, menunggu kepastian jadwal ini, karena itu udah lama banget gitu ya. Gue aja yang bukan pemain sepak bola aja kayak jenuh banget gitu, Indonesia nggak ada sepak bola boy gitu. Kadang kita kalau lihat, kalau gue ya, ini gue pribadi ya, kalau lihat liga apa namanya, kalau gue pribadi sih menilainya gue lebih seneng lihat liga domestik daripada liga misalkan liga Eropa misalkan gitu. Lebih seneng aja gitu kan, ada hiburan di tanah air gitu, karena mayoritas bisa dibilang penggemar di Indonesia tuh sepak bola ini paling banyak lah penggemarnya gitu. Jadi sangat-sangat dinantikan lah kehadiran kompetisi domestik gitu. Nah, kalau nggak salah juga salah satu tim Indonesia yang bakal mewakili Indonesia, Persipura Jayapura pun harus bubar karena memang iya masalah jadwal ini gitu. Padahal mereka tuh masuk ke AFC kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya koreksi ya kalau gue salah nih ya. Padahal mereka tuh masuk ke AFC apa? AFC Champions League atau AFC Cup ya, gue lupa lagi, pokoknya antara dua itu. Jadi ini sangat sangat ya gimana ya, sangat merugikan sekali saya bilang gitu. Kasihan juga sebenarnya kan. Ya gue sih doakan yang terbaik aja lah untuk ini itu gitu, untuk liga ini gitu, semoga cepat jalan gitu. Oke teman-teman podcast Kabel Sirah, seperti biasa terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga dengan berjalannya Liga 1 ataupun Liga 2 besok, Semen pada FC bisa menampilkan performa terbaiknya, karena ini yang sangat ditunggu. Ini tuh agak apa ya, menurut gue agak aneh ya, ketika Liga siap tapi Semen Padang FC seperti tidak siap untuk menatap kompetisi. Tapi ketika Liga tidak siap, Semen Padang FC sangat antusias sekali untuk menatap kompetisi tersebut gitu. Jadi ini sangat menarik ketika Liga nanti akan berjalan, Liga 2 2021. Semen Padang FC tentu punya semangat dan gairah yang tinggi agar bisa menunjukkan lagi tajinya di dunia sepak bola Indonesia gitu. Apalagi dengan punya nama besar, sejarah besar, tentunya Semen Padang FC harusnya bisa promosi kembali. Itu target, bisa dibilang target harga mati sih, bisa bilang kayak gitu. Karena seharusnya Semen Padang FC berada di Liga 1 gitu. Dan gue sih sangat yakin Semen Padang FC bakal lebih jor-joran lagi di Liga 2 besok ini. Gue yakin sih itu. Kalau gue lihat dari persiapan tim yang belakangan ini betul-betul wah kompleks sekali lah, bisa bilang kayak gitu. Berbeda dengan persiapan Liga 2 2018 yang mungkin bisa, mohon maaf kalau bisa dibilang ala kadarnya aja gitu. Nah pokoknya gitu lah, sekarang persiapan lebih mantap lagi, apalagi dengan dipanggil kembali pemain asli ranah Minang seperti Leo Guntara ataupun Richard Maulana. Tentu ini kadang gimana ya, justru pemain lokal tuh memang punya pride atau punya rasa bangga tersendiri ketika mereka tersebut membela tim tanah kelahirannya gitu. Gue sangat yakin itu akan terasa berbeda ketika mereka berseragam tim kelahiran dengan tim yang mungkin tidak ada hubungannya dengan tanah kelahirannya gitu. Pasti akan berbeda, semangatnya akan berbeda gitu. Ya pokoknya Semen Padang FC tetap yang jadi terbaik nanti. Semoga kita doakan seperti itu, sehingga nanti tidak ada komentar-komentar terkait tim Kabel Sirah ini gitu. Oke, seperti biasa terima kasih yang sudah mendengarkan dan memfollow podcast Kabel Sirah di Spotify. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, dan maaf jika kekurangan dan salah kata dan pengucapan. Gitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.